Oke. Nah, jadi ya ini jenis-jenis data. Data-data ini kalau dilihat ya berdasarkan pengelompokannya itu ada empat. Pertama ada berdasarkan sifat. Sifat itu ada kuantitatif, kualitatif ya. Kalau berdasarkan sumbernya itu ada dua ya. Data internal dan eksternal. Dan cara memperolehnya itu ada data primer, sekunder, dan waktu pengumpulan ada dua, data time series dan cross section. Nah, jadi data-data ini kita milih yang mana, Pak? Ya, kita milih yang mana? Kita memilih berdasarkan kebutuhan, ya. Kebutuhan dari penelitian kita, ya. Kita lihat ya satu persatu. Oke, pertama, ini adalah data berdasarkan sifatnya. Jadi kalau kita lihat ya, data berdasarkan sifatnya itu terbagi dua ya, di mana ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Jadi kalau data kuanti ya itu mainnya angka-angka teman-teman ya, mainnya angka-angka ya. Jadi ketika teman-teman mengisi, teman-teman disuruh untuk memilih sebuah data, mengisi angka, memasukin angkanya gitu ya. Nah, itu disebut dengan data kuantitatif, gitu ya. Contohnya apa? Jumlah anak, tinggi badan, jarak tempuh. Atau misalnya teman-teman pernah nggak ngisi kuesioner, lalu di kuesioner itu kan ada pilihan eh, sangat setuju, nilainya 4, lalu setuju, ya nilainya 3, ragu-ragu nilainya 3, lalu 2 untuk tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Nah, itu bagian dari data kuantitatif. Ada yang pernah ngisi nggak? Ada Pak. Ada? Pernah Pak. Pernah Pernah? Pak. Kenapa? Nah, Pernah ngisi, Pak. Nah, itu semua penelitian-penelitian dari kuantitatif, gitu ya. Nah, selanjutnya ada data kualitatif, gitu ya. Nah, kalau kualitatif ini dia dalam bentuk kalimat, teman-teman, dalam bentuk kata-kata, gitu ya, dalam bentuk kata dan punya makna, gitu ya. Contoh nih, persepsi persepsi konsumen terhadap botol air minuman dalam kemasan. Apakah manis, asam, dan lain-lain. Sekarang itu kan banyak ini ya, content creator gitu ya, yang membuat apa namanya, eh, apa, mengeksperimenkan masalah berbagai macam minuman, merek minuman, gitu ya. Minuman Aqua, sudah itu apa lagi? Mineral, apa lagi teman-teman? Apa Es lagi? teh, Hah? Apa? teh gelas, gelas. Enggak, ini air mineral dulu. Air mineral aja. Merek Pristine. Aqua, ya Leo, Pak. Pristine, Le Mineral, Leo. Leo, Thank banyak you. kan? Pristine, Pak. Pristine. Ya, banyak kan? Nah, itu ada yang buat konten gitu ya. Jadi disuruh nih, ditutup mereknya, disuruh cicipi, lalu ditebak gitu ya. Ternyata dari setiap minuman itu beda-beda rasanya gitu ya. Nah, ngambil penelitian-penelitian kayak gitu, itu bisa disebut dengan kualitatif gitu ya. Nah, atau anggapan para ahli terhadap psikopat, gitu kan? Pasti kan jawabannya beragam ya. Ada yang bilang ini suatu penyakit, ada yang bilang ini adalah suatu kejahatan, dan lain sebagainya. Ya, itu yang disebut dengan data kualitatif. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah data kuantitatif ya, masih kelanjutannya. Nah, di data kuantitatif sendiri, teman-teman ya, kalau tadi kan berdasarkan sifatnya, gitu ya. Nah, sedangkan berdasarkan sifatnya itu di kuantitatif sendiri dia juga terbagi dua, ya. Ada yang disebut dengan data discrete atau non metrik, lalu ada data continue atau metrik, gitu ya. Jadi kalau data non metrik itu kita ya menghitung atau membilang, ya menghitung dan membilang. Contohnya apa? Ya, kita menghitung berapa banyaknya orang di suatu kelas gitu ya. Kita menghitung berapa orang yang mengikuti Zoom perkuliahan pada hari ini gitu ya. Atau kita menghitung banyaknya kelahiran dan kematian
gitu ya. Atau kita melihat berapa banyaknya kasus COVID-19 yang terjadi di suatu daerah, gitu ya. Itu disebut dengan data diskrit. Sementara kalau data kontinu ya, itu data yang dihasilkan dari proses pengukuran. Ya kita ukur dulu ada prosesnya gitu ya, sehingga kita dapat angkanya sekian, gitu ya. Contoh, kita ngukur tinggi badan nih, ya. Kita ngukur tinggi badan pakai apa? Meteran tinggi badan gitu ya. Kita ngukur berat badan, lalu kita pengen beli cabe gitu ya. Nah, itu kan diukur semua, ada prosesnya. Nah, itu perbedaan dari data kontinu dan data diskrit. Jadi, data-data ini memang sudah ada di lingkungan kita dan bahkan sehari-hari kita sudah melakukan itu, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat berdasarkan sumber perolehan. Nah, jadi kalau berdasarkan sumber perolehan, itu juga terbagi dua ya. Itu ada data intern dan ada data ekstern. Kalau data intern itu sesuai namanya ya, itu berdasarkan dari dalam, ya, dari internal, ya, dari internal di mana data itu diambil, ya, dari perusahaan atau dari instansi yang bersangkutan, gitu ya. Contoh, ya. Ini ada data mengenai uang yang beredar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, uang yang beredar itu kan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ya. Fenomenanya adalah itu yang terjadi ya memang si Bank Indonesia yang ngeluarin, gitu ya. Atau misalnya eh, apa lagi? Misalnya teman-teman pengen melakukan penelitian terkait eh, kinerja karyawan di tempat teman-teman kerja, gitu ya. Nah, artinya itu disebut dengan data internal, gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman ngambilnya di mana teman-teman kerja, gitu ya. Langsung ngambil di situ, gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu apply keluar, gitu ya. Lalu selanjutnya ada data ekstern, ya. Ini data yang diperoleh dari luar perusahaan atau instansi, ya. Contohnya, teman-teman mau melakukan penelitian terkait data impor suatu produk. Jadi kalau mau ambil datanya, teman-teman tinggal ambil di BPS. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari BPS apa? Badan Pusat Statistik. Ya, Badan Pusat Statistik. Ya, teman-teman tinggal ambil di situ. Atau teman-teman pengen tahu nih berapa tingkat pertumbuhan ekonomi kita, gitu ya. Itu juga sudah ada di BPS. Teman-teman pengen tahu nih di suatu daerah itu potensi eh apa? Potensi perkebunannya yang paling tinggi di mana? Apakah di Jawa Barat, di Sumatera, di Kalimantan dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa ya, bisa dilihat di BPS. Nah, kalau di anak keuangan gitu ya. Jadi saya spesifikin keuangan ya teman-teman ya. Saya manajemen keuangan. Biasanya kalau anak manajemen keuangan itu penelitiannya kebanyakan dia ngambil dari internal dari eksternal atau data sekunder gitu ya. Nah, dari eksternal itu dia ngambilnya dari laporan keuangan gitu ya. Jadi kalau anak ekonomi teman-teman ya, anak ekonomi khususnya keuangan ya, keuangan itu ngambil datanya di IDX. Ada yang tahu IDX teman-teman? IDX? Tahu nggak IDX? Tidak tahu, Pak. IDX ini tempat kumpulan Bursa para Efek Indonesia, Pak. ya, Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Jadi tempat kumpulnya para eh, laporan keuangan. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah go public, ya, go public, go public itu kepemilikan sahamnya bisa dimiliki oleh siapa saja, sehingga ada istilah IPO, Initial Public Offering, gitu ya. Nah, itu semua laporan keuangannya udah bisa, teman-teman. Sudah open access, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ambil di situ, tinggal download, teman-teman bisa melakukan penelitian, gitu ya. Nah, itu bagian dari data ekstern, gitu ya. Kita lanjutin dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau udah baru saya buka uh, open question ya.
Oke, nih selanjutnya berdasarkan cara perolehan. Nah, kalau berdasarkan perolehan, ya, data itu terbagi dua, ya. Itu ada data primer dan data sekunder. Sebenarnya tergantung ya bahasa yang cocok itu yang digunakan yang mana. Kalau tadi kan dia pakai extern dan intern, gitu ya. Kalau ini primer sekunder, gitu ya. Nah, kalau data primer itu teman-teman, data yang diambil langsung dari pengukuran di lapangan, ya. Jadi kita ambil langsung nih ke lapangan. Kita nggak bisa eh, ngarang gitu ya. Contoh nih, ya pegawai sensus, ada nggak pegawai BPS di sini? Ada nggak, teman-teman? Nggak ada. Nah, itu kan biasa kan kalau setiap berapa tahun sekali, mereka kan biasanya open recruitment ya. Open recruitment untuk pengambilan data gitu ya. Sensus penduduk gitu kan. Biasanya itu kan kebanyakan mahasiswa ya. Dulu saya waktu mahasiswa S1 pun juga pernah tuh lumayan kan gitu ya. Kalau mahasiswa ya udah deh asalkan ada pengalaman ikut aja bablas gitu kan. Jadi itu yang direkrut adalah mahasiswa ngambil data gitu ya ke penduduk-penduduk gitu ya. Nah, itu langsung teman-teman, langsung turun gitu ya. Atau misalnya kembali lagi kayak yang saya sampaikan tadi, teman-teman pengen melakukan penelitian minat masyarakat dalam memilih produk perbankan gitu ya. Teman-teman lihat nih, masyarakat itu lebih memilih produk perbankan itu produknya apa gitu ya. Atau lebih spesifiknya, kalau di BSI itu kan ada emas, saham, apa gitu ya. Yang mana? Nah, itu kan kita turun langsung ke lapangan. Ya, kita sebarin kuesioner kita. Terserah bebas, mau kuesionernya dalam bentuk eh, hard copy maupun soft copy. Soft copy artinya Google Form gitu ya. Boleh, bebas. Itu yang disebut dengan data primer. Lalu, selanjutnya ada data sekunder. Gitu ya. Data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Ya, sumbernya sudah ada, sudah dibuat oleh orang lain, oleh institusi lain. Jadi kita tinggal minta izin ngambil. Atau bahkan pun teman-teman nggak perlu izin gitu ya. Kayak misalnya data dari website statistik, itu kan teman-teman nggak perlu izin, tinggal ngambil aja kan. Atau kayak yang tadi di IDX tadi, di website IDX, pengen mengambil data laporan keuangan. Teman-teman tinggal ambil aja gitu ya. Jadi nggak perlu izin gitu ya. Itu cara perolehan. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan waktu perolehan. Nah, kalau berdasarkan waktu perolehan, itu data terbagi dua juga. Ya, ada yang disebut dengan data cross-seksional. Kalau cross-seksional itu, ya, ada data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Jadi, dia sudah menetapkan satu waktu, gitu ya. Saya pengen melakukan penelitian di tahun 2020. Artinya, dia meneliti sepanjang tahun 2020, tapi dengan persentase yang cukup luas. Misal, kayak di sini contoh. Saya pengen lihat nih ya rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan di daerah pedesaan menurut provinsi di Pulau Jawa. Artinya kan kalau Pulau Jawa, atas nama Pulau Jawa kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten gitu. Tetapi masih dalam lingkup apa ini? Di tahun yang sama 2018 2018 gitu ya. Jadi cross seksional itu dia sudah menetapkan dalam satu waktu tertentu gitu ya. Nah, bahasa lainnya kalau cross seksional itu kayak gini. Teman-teman melakukan penyebaran data ya, melakukan penelitian kinerja karyawan di suatu daerah ya. Di tahun di tahun 2018 waktunya itu di bulan Januari sampai Juni. Artinya kan ada 6 bulan, gitu ya, 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu teman-teman melakukan penelitian. Nah, itu yang disebut dengan data cross-seksional, gitu ya. Arti kan hanya ada satu periode, gitu ya. Nah, kebalikannya, kalau data time series atau berkala itu data yang menggambarkan dari waktu ke waktu. Jadi dia enggak satu periode doang, teman-teman. Jadi periodenya banyak, gitu ya. Nih, seperti yang di sebelah nih, gitu ya. Kita bisa lihat nih, rata-rata pengeluaran makanan di pedesaan.
di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Di Jawa Barat dari tahun berapa gitu ya. Dia bisa lihat nih, oh dari tahun 2007 sampai 2018 gitu ya. Artinya dia continue tuh ya melakukan penelitian. Jadi kita nggak lihat dalam satu periode saja gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti melakukan penelitian, nanti ditanya nih sama dosennya atau penguji gitu ya. Kamu pakai datanya data cross sectional atau data time series gitu ya. Itu teman-teman harus jelas, harus clear. Kenapa? Alasan ngambil data cross sectional kenapa? Ngambil data time series kenapa gitu ya. Gitu. Jadi kalau biasanya ya, kalau anak-anak manajemen, terutama teman-teman yang udah kerja gitu ya, supaya nggak ribet, ya udah ngambilnya di tempat kerja misalnya. Saya kerja di Kementerian Agama Pak gitu ya. Oh oke, no problem gitu ya. Artinya kamu pakai data apa? Oh saya mau ngambil data cross sectional Pak. Kenapa? Karena lebih mudah gitu, lebih cepat gitu ya. Berapa lama kamu ambil? Oh, saya ngambilnya 3 bulan aja gitu ya. Kalau berkali-kali kan kalian ngambil continue, kalian ambil tahun ini lalu tahun depan ngambil lagi, ya kalau untuk penelitian-penelitian simple gitu ya, terutama teman-teman anak-anak S1 itu nggak perlu lah ya. Kalau yang time series gitu. Itu ya berdasarkan jenis data. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Jenis-jenis data itu. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup, Pak. Nggak ada yang mau ditanyakan? Clear? Clear. Saya jelasin ini kecepatan atau kelamaan? Oke sih, Pak. Sedang Oh, sedang ya? sedang. Sedang Pak, sedang. Oke, sedang ya. Bapak. Oke, bahasanya bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. Pak. Bisa dipahami. Oke, kita lanjutin lagi ya. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita sudah pahami bahwasanya jenis-jenis data itu sangat banyak banget ya. Namun yang paling penting ya teman-teman ya, dari semua data itu, pastikan data yang teman-teman teliti itu sudah benar, sudah mengikuti standar. Kenapa saya sampaikan seperti itu, teman-teman? Ya, kebanyakan orang-orang ya, ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kadang-kadang data itu banyak dimanipulasi. Ya, itu nggak boleh, teman-teman. Data yang dimanipulasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, kita sebagai seorang akademisi sudah menetapkan bahwasanya data yang baik itu adalah data yang memenuhi kriteria. Kriteria seperti apa? Pertama, ya, harus objektif. Jadi maksudnya objektif di sini adalah data itu tidak ada unsur yang memihak kepada salah satu atau seseorang atau suatu institusi. Itu nggak boleh. Jadi data itu pastikan harus bersih dari unsur-unsur subjektif. Misal nih, teman-teman pengen melakukan penelitian terkait produktivitas kinerja karyawan di tempat teman-teman kerja. Gitu ya, teman-teman udah izin ke atasan. Gitu ya. Nah, lalu atasan bilang, kamu nanti tolong ya, kalau hasilnya jelek gitu ya, dibagusin ya. Gitu ya, bagusin hasilnya ya. Karena apa? Itu kan menjadi report. Ya jadi temuan gitu ya. Nah itu nggak boleh teman-teman, harus objektif dong ya. Jadi datanya nggak boleh manipulasi. Atau misalnya kayak gini nih, kalian seorang manajer misalnya ini ya, kalian manajer, lalu kalian sampaikan eh, ada tim audit gitu ya, tim audit dari luar gitu ya. Nah dia akan melakukan pengambilan data gitu ya, terkait tingkat kepuasan kerja gitu ya. Nah, nah lalu si atasan akan akan melakukan briefing dulu nih. Kalian nanti kalau misalnya ditanya ya, ditanya tentang kualitas kerja, tentang kesejahteraan, kalian bilang aja ya, bagus-bagus aja ya. Kalian sampaikan eh,
kalian dapat gaji yang gede, kalian dapat reward gitu ya, kalian merasakan nyaman gitu ya, ada di perusahaan ini gitu ya. Kalian bilang kayak gitu ya gitu ya. Nah, besoknya kan datang tuh tim peneliti gitu ya, tim asesor tadi gitu ya. Ah, itu nggak boleh teman-teman. Ya, itu nggak boleh kayak gitu. Arti penelitian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Lalu, representatif. Jadi penelitian itu harus mewakili teman-teman. Ya, maksudnya gini, misal nih teman-teman pengen lihat style gaya berpakaian anak generasi Gen Z gitu ya. Gen Z yang ada di suatu di generasi Gen Z yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, tetapi teman-teman memfokuskan penelitiannya hanya di Jakarta doang gitu ya. Di Jakarta aja nih gitu ya. Nggak bisa teman-teman. Kenapa? Ada yang bisa menanggapi nggak? Kenapa? Nggak bisa. Ayo, ada yang bisa nggak? Karena terlalu luas, Pak. Hah? Terlalu luas. Cakupannya terlalu Karena luas, saya memahami Pak. Abir terlalu kecil kali, Pak. Oke, terlalu luas. Yang bilang terlalu kecil siapa? Aisyah, Kenapa terlalu kecil? karena kan harusnya mungkin Gen Z itu kan se-Indonesia, nggak cuma ada di Jakarta doang. Hmm. Jadi mungkin harusnya tuh ngambilnya tuh di beberapa apa sih di semua kota besar gitu. Kalau cuma di Jakarta kan nggak semuanya Gen Z itu ada di Jakarta, banyak juga di mana-mana. Oke, baik. Satu orang lagi nih, saya pengen dengar opininya. Izin jawab, Bapak. Oke, silakan. Nah, mungkin karena kita kan di Indonesia ini beragam ya, Pak. Apalagi kota-kota dari Sabang sampai Merauke. Deh, kayak Gen Z di Aceh itu kan terkenal kayak banyak Islami lah ya. Terus kalau di daerah Papua seperti itu kan jelas berbeda ya dengan Jakarta gitu. Itu salah satu contohnya sih, Pak. Oke, baik. Jadi, tadi ada dua ya. Ada yang bilang skupnya kecil, Pak. Ada skupnya terlalu luas. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah itu terlalu kecil. Kenapa? Kalian kan mau meneliti nih bagaimana style gaya berpakaian generasi Gen Z yang ada di Indonesia. Konteksnya di sini apa? Indonesia. Indonesia. Penelitian saya tadi kan saya bilang ngambilnya hanya di Jakarta, boleh nggak? Sementara penelitiannya di Indonesia. Nggak bisa, teman-teman. Kalau penelitiannya konteks di Jakarta, kalian harus spesifik bilangnya di Jakarta, gitu ya. Gen Z yang di Jakarta. Tetapi penelitian kalian kan tadi bilang gaya style berpakaian anak generasi Gen Z yang ada di Indonesia. Kalau kalian ngambil yang ada di Jakarta, itu tidak mewakili, tidak representatif. Kenapa? Ya, anak Jakarta itu berbeda, ya. Berbeda banget teman-teman dengan anak yang ada di Indonesia Timur, di Sumatera, di Kalimantan. Itu beda. Kalau misalnya kalian penelitian atas nama Indonesia, tentu kalian harus harus mengkategorikan. Oh, saya mau kategori dulu nih Indonesia generasi Gen Z pertama. Oh, kalau berdasarkan kota besar, Jakarta, lalu ada Surabaya, ya, lalu ada Medan. Itu kategori termasuk yang eh, metropolitan. Lalu yang masuk kota besar, apa misalnya? Ya, misal Bandung, apa Makassar, misalkan, apa lagi misalnya ya. Nah, itu nanti dikategorikan berdasarkan kota kecil, gitu ya. Nah, itu semua ya, itu bisa mewakili penelitian kita representatif, gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati nih kalau misalnya melakukan penelitian atas nama Indonesia, maka skupnya harus diperkecil. Kalau atas nama Jakarta pun misalnya, teman-teman harus cek Jakarta itu kan ini juga teman-teman ya,
luas juga kan. Ada Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur gitu ya. Itu juga harus diwakili gitu ya. Oke, selanjutnya kesalahan kecil atau standar error gitu ya. Jadi teman-teman ya, eh, sebuah data yang baik itu pasti ada kesalahan. Nggak mungkin data itu selalu mulus lancar gitu ya. Pasti data-data yang kita peroleh itu ada errornya gitu ya. Nah, itu sesuatu yang lumrah gitu ya. Jadi nanti di statistik teman-teman akan lihat gitu ya, akan mempelajari bagaimana caranya memperbaiki data yang error itu gitu ya. Oke, selanjutnya ada aktual. Aktual ini bahasa bahasa kitanya apa? Bahasa kitanya apa, teman-teman? Bahasa kitanya apa aktual? Akurat, Langsung gitu, Pak. Langsung ya. Terpercaya, Bapak. Aktual, Benar. terpercaya, nyata, Pak. benar-benar Baru. nyata, bukan imajinasi gitu ya. Benar-benar. Ya kan? Iya. Bukan kayak karangan gitu ya. Artinya kayak misalnya teman-teman pengen meneliti bagaimana caranya bisa kaya melalui jadi babi ngepet gitu ya. Secara langsung. Itu bisa nggak jadi sebuah penelitian? Cara kaya Enggak. tutorial kaya melalui dukun gitu ya. Atau pergi ke Gunung Sindur atau kemana gitu ya. Bisa nggak? Nggak Nggak bisa. bisa, Tidak aktual, Pak. Bapak. Itu nggak aktual, nggak benar. Secara logika kita nggak jalan, gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi carilah penelitian-penelitian itu yang benar, yang halo suaranya bisa di unmute dulu. Jadi carilah data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, itu the real ya dampaknya bagi kita dan bagi orang-orang yang membutuhkan itu, ya. Lalu Nyata. relevan. Bahasa lain dari relevan apa? Hmm? Paut, Pak. Apa? Cepat. Cepat. Apa bahasa lain dari relevan? Cocok. Cocok, Berkaitan. berkaitan, Cocok. berkesinambungan. Sesuai, Nyambung ya, Pak. Pas ya. Apa? Pas. Sangkut paut. Harus Selaras. pasti. Tidak di Sesuai gitu ya, berhubungan, cocok, terkait signifikan. gitu ya. Jadi ini istilahnya gini teman-teman. Ketika teman-teman melakukan penelitian, itu pastikan penelitian-penelitian itu sesuai dengan basic keilmuan teman-teman dan kontribusi yang akan teman-teman berikan. Misal nih, ya teman-teman kan manajemen, tetapi tiba-tiba teman-teman ujuk-ujuk melakukan penelitian bagaimana tingkat prostitusi eh, prostitusi yang ada di Indonesia gitu ya. Yang dilihat dari aspek hukum dan HAM misalnya. Itu bisa masuk nggak? Nggak cocok. Karena apa? Teman-teman kan manajemen. Nggak cocok itu, nggak masuk. Gitu ya. Jadi pilihlah penelitian-penelitian yang linear dengan teman-teman, relevan, dan juga memiliki kontribusi bagi orang yang terlibat dengan penelitiannya teman-teman. Gitu ya. Itu syarat data yang baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, teman-teman, jadi kan tadi saya udah bilang ya, penelitian-penelitian itu tidak terlepas dari data. Ya, bagaimana Siti Aisyah? Bapak izin bertanya ya, Oke, silakan. bagaimana perkembangan teknologi seperti AI gitu mempengaruhi cara manusia mengolah dan menganalisis data? Kan sekarang kan maraknya banyaknya AI gitu. Mm-mm. Nah, takutnya banyak data yang memang nggak sesuai sama yang aslinya, itu bagaimana? Artinya sepenuhnya misal kayak penelitian ya udah pakai AI gitu ya.
Ya, penelitiannya pakai AI, tapi mungkin eh, ada beberapa data yang misalnya kita ngambil sampel sampel aslinya tuh nggak sesuai gitu sama yang di AI gitu. Oke, baik. Ya, zaman sekarang itu kan memang ya perkembangan teknologi AI udah sangat luar biasa ya teman-teman ya. Bahkan teman-teman pun kalau mau ngambil kuesioner gitu ya, teman-teman masukin promptnya di AI gitu ya, dia akan bantu tuh buat tabulasinya gitu ya. Nah, jadi gini, bagaimana tanggapan saya gitu ya? Bagaimana tanggapan-tanggapan para akademisi lainnya gitu ya? Nah, kita nggak bisa kita tidak bisa apa namanya ya? Tidak bisa memfilter itu. Nggak, sorry, bukan kita tidak bisa membatasi lah maksudnya. Tidak bisa membatasi masuknya perkembangan AI gitu ya. Bahkan sekarang ini untuk akademisi pun itu memperbolehkan itu, teman-teman. Saya pun ya, S3 pun dosen saya gitu ya. Saya kan sekarang lagi mahasiswa juga nih. Lagi mahasiswa S3 di luar gitu ya. Nah, itu dosen profesor di luar negeri pun dia memperbolehkan penggunaan AI. Tetapi kembali lagi, kita harus bijaksana dalam menggunakan AI. Bijaksananya dalam bentuk apa? Tidak semua AI itu harus kita serahkan. Tidak semua fungsi yang kita miliki itu kita serahkan ke AI. Itu nggak boleh. Gitu ya. Contoh nih, teman-teman pengen lakukan penelitian, lalu teman-teman serahkan, bantu saya buatkan penelitian ini nih, gitu ya. Langsung jadi penelitiannya, nggak bisa, gitu ya. AI ya bisa buat, tetapi secara keilmuan tidak boleh. AI fungsinya adalah sebagai pembantu saja, sebagai penunjang kita, teman-teman, gitu ya. Makanya seseorang akademisi, gitu ya, mereka sudah tahu, sudah paham, ini hasil kamu dari AI nih, gitu ya. Dia udah tahu nih celah-celahnya, gitu ya. Nah, untuk memfilter itu, selain pengetahuannya, ada juga tuh treatment khususnya, gitu ya. Kadang-kadang nih kalau untuk anak S1 gitu ya, kalian pengen melakukan penelitian terkait masalah kinerja karyawan gitu ya. Nah, dosennya ya pengen pasti ini kamu benar-benar ambil dari perusahaan tersebut nggak? Makanya biasanya dia minta tuh ada dokumentasinya nggak? Ada fotonya nggak? Gitu ya. Kamu datang ke sana kapan? Kamu pakai apa ke sana gitu ya? Kalau dosennya jeli kayak gitu. Gitu ya. Lalu kamu eh, di situ ada surat tugasnya nggak? Gitu ya. Nah, cara pengisiannya bagaimana? Ada nggak tabulasinya? Coba liatin di Google Form-nya, ada nggak? Gitu ya. Nah, jadi ada treatment-treatment bagaimana caranya supaya alur penelitian itu betul-betul sah gitu ya, betul-betul sakral sehingga tidak ujub-ujub dengan hasil yang instan kita minta ke AI untuk mengeluarkan itu nggak bisa ya. Jadi eh, memang ya ini menjadi tugas kita semua gitu ya untuk memvalidasi sebuah penelitian ya. Nah, kalau misalnya penelitiannya sudah murni, udah kita ambil sesuai prosesnya udah benar, nanti dibantu gitu ya merapikan bahasanya pakai AI, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Itu no problem teman-teman ya. Sekarang itu penelitian-penelitian itu udah sangat lebih dimudahkan. Penggunaan AI dengan berbagai bentuk jenisnya ya, itu sudah ada gitu ya. Kalau dulu gitu ya kita mereview sebuah paper gitu ya atau mereview sebuah buku e-book gitu ya, itu kan butuh baca yang berlama-lama. Kalau sekarang kita udah bisa pakai chat PDF gitu ya. Udah keluar tuh generate hasilnya gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh aja. Asalkan digunakan dengan bijaksana. Gitu ya. Jadi kalau ditanya dalam sebuah penelitian, boleh. Tetapi kalau untuk menggantikan proses penelitiannya, itu nggak boleh. Jadi dia sifatnya lebih kepada support. Support sistem kalian dalam mengerjakan itu. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, silakan. Yasinta. Izin izin bertanya ya Pak. Ya, gimana? Gimana kalau kita lagi cari data itu
datanya kurang. Padahal kita itu direkomendasiin cuma pakai satu jenis misalnya dari BPS. Karena waktu itu saya pernah coba untuk direkomendasiin carinya dari BPS aja, tapi kurang lengkap. Itu kira-kira gimana? Kamu ngambil penelitian, tetapi datanya kurang lengkap. Lalu tadi gimana tadi? Soalnya suaranya nggak clear ya. Oh, bentar, Pak. Suara saya terdengar, Pak. Oke, udah clear. Dulu itu sebenarnya bukan penelitian sih, Pak, lebih kayak ke latihannya aja. Terus pas latihannya itu kita cuma direkomendasiin pakai satu data aja dari BPS. Waktu itu sensus apa gitu. Tapi datanya itu ada yang di beberapa tahun itu nggak ada, tapi di beberapa tahun yang lain itu ada. Jadi kira-kira gimana, Pak? Oke, jadi gini teman-teman. Data, kalau misalnya kita ngambil data di BPS gitu ya, ada data yang bolong gitu ya, zonk, dan itu tidak kontinu, itu jangan teman-teman paksain teman-teman, ya, dibuang aja. Jadi dia nggak masuk kriteria gitu ya. Misal kayak tadi gitu ya, itu kan runut ya 2002, 27, 28, 29. Ternyata di 2010 kosong nih. Ya udah, cancel aja, nggak usah, nggak apa-apa, nggak perlu risau gitu ya, gitu ya. Nah, kayak misal nih laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu kan penelitiannya minimal 5 tahun ya teman-teman ya, 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, pas teman-teman cek screening, oh Pak, ternyata di laporan tahun 2024 kosong nih Pak, nggak ada gitu ya. Ya udah, dibuang aja. Artinya tahun 2024 tidak menjadi tahun penelitian. Kita fokus kepada data yang ada aja. Jadi kalau nggak yang nggak ada nggak perlu diada-adain gitu. Simple gitu aja kan. Gitu. Siapa tadi yang bertanya? Saya, Pak. Gitu ya. Oke, ada lagi Iya, Pak. teman-teman? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ada lagi. Nggak ada? Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, jadi teman-teman, itu ya data. Nah, sekarang kita akan lihat bagian dari sebuah data itu teman-teman ada namanya variabel. Ya, variabel itu apa, Pak? Variabel itu adalah sesuatu yang nilainya berubah-ubah menurut waktu atau berbeda menurut elemen atau tempat. Dan ini menjadi tolak ukur dalam sebuah penelitian. Ya, contoh ya, gender, nilai ujian, kinerja karyawan, produktivitas kerja. Apa kalau item-item yang ada di manajemen ya? Apa misalnya? Produktivitas kerja. Lalu ada budaya kerja. Kalau ini kalau contoh-contoh di manajemen ya, lingkungan kerja, kerja apa lagi? Eh profitabilitas gitu ya. Nah, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu variabel. Variabel itu menjadi tolak ukur kita dalam sebuah penelitian gitu ya. Nah, karakteristiknya gimana? Ya, karakteristiknya adalah ya dia memiliki ciri yang membedakan suatu objek dengan objek lainnya. Contoh nih, ya, ini ada klasifikasi variabel berdasarkan bentuk. Nah, kalau berdasarkan bentuk, tadi itu kan kita udah sampaikan, penelitian ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Nah, di variabel itu ada variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel kualitatif itu apa? Kuantitatif itu apa? Variabel yang keadaannya bisa dinyatakan dalam bentuk numerik atau angka. Contoh tinggi badan, jumlah mobil, ya, nilai ujian, itu kan clear ya, ada angkanya. Nah, itu bisa menjadi variabel. Kalau kualitatif, ya, itu dalam bentuk numerik atau angka, tidak bisa ya, tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh jenis kelamin, agama, produktivitas, budaya kerja, apalagi eh atmosfer kerja dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dalam bentuk angka atau numerik itu nggak bisa teman-teman.
Ya, itu kualitatif. Nah, di dalam variabel itu, teman-teman, ada istilah-istilah yang perlu teman-teman ketahui. Istilah ini merujuk kepada eh, penelitian yang akan kita lakukan. Ada namanya variabel dependen, independen, dan moderating. Gitu ya. Variabel dependen itu apa? Variabel yang menjadi perhatian utama, ya, fokus utama gitu ya. Itu dependen dalam sebuah pengamatan. Tujuan penelitiannya itu apa? Memahami dan membuat variabel terikat. Variabel terikat itu siapa? Si variabel independen. Variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen. Jadi, dependen ini kan variabel utama. Nah, dia ini apa saja yang mempengaruhinya? Ya, si variabel si independen. Dan mempunyai hubungan positif maupun negatif bagi variabel dependen lainnya. Itu dependen dengan independen. Lalu ada juga istilah moderating atau moderator. Ya, itu variabel yang mempunyai dampak kontingensi yang kuat. Jadi, moderating atau moderasi itu adalah variabel yang posisinya apakah dia bisa memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Contoh nih, ya. Contoh kalau yang moderating atau moderator ini, ya, ada dua sahabat, ada 3 sahabat ya. Si A, si B, dan si C. Gitu ya. Si A dan si B itu mereka pacaran ya. Nah, mau lanjut ke jenjang pernikahan, tetapi mereka itu kayak ragu. Nah, temannya si C itu berfungsi sebagai seseorang yang sorry, salah dong. Ini aja deh. Ada sebuah tim kerja ya, ada di sebuah tim kerja ya, perusahaan A, perusahaan B, lalu ada perusahaan C. Ya, perusahaan A dan perusahaan B ini tuh kayak udah goyang gitu ya, ada unsur-unsur kayak mau kebangkrut gitu ya. Lalu masuk perusahaan C. Nah, ke dua perusahaan ini. Nah, harapannya adalah dengan kehadiran perusahaan C itu bisa memperkuat si A dan si B. Gitu ya, bisa memperkuat si A dan si B. Gitu ya. Bukan memperlemah. Kalau dia bisa memperkuat, artinya dia bisa memoderasi. Artinya si C itu bisa memoderasi si A dan si B. Artinya bagus. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya, oh ternyata dengan adanya si C, perusahaan si C, eh, perusahaan kita jadi hancur nih, tambah hancur nih. Kita udah mulai di, di merasakan kehancuran gitu ya. Dengan adanya si C tambah hancur. Artinya apa? Kehadiran si C itu memperlemah hubungan di antara keduanya. Gitu ya. Itu si moderasi atau moderator. Nah, selain moderating, independen dan dependen, ada istilahnya intervening. Atau di sini bahasanya mediasi. Variabel mediasi. Kalau ini kan moderator atau moderating. Ada yang namanya mediasi. Variabel mediasi itu apa, Pak? Variabel mediasi itu adalah variabel yang menghubungkan si independen dengan si dependen. Kalau tadi bukan, dia menghubungkan juga ya, tetapi lebih sifatnya memperkuat atau memperlemah gitu ya. Tetapi kalau ini dia memediasi ya, Oh, memediasi. kenapa beli satu aja, Pak? Lu kenapa? Jadi si variabel intervening ini memediasi gitu ya. Ada pertengkaran Terus A, belikan. ada pertengkaran si A dengan si B. Lalu si C itu memediasi ya supaya tidak terjadi pertengkaran lagi, diselesaikan. Nah, itu mediasi. Beli ya. Itu mediasi. Nah, kalau variabel kontrol itu variabel di luar variabel independen, dependen, mediasi, dan moderasi. Fungsinya apa? Ya, fungsinya sebagai pengamat saja. Ya, hanya sebagai pengelihat aja.
ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Ya, dia hanya sebagai eksperimen saja. Contoh nih, teman-teman kan melakukan penelitian terkait kinerja, ya. Artinya variabel dependennya adalah kinerja. Lalu independennya apa? Budaya kerja, gitu ya. Nah, teman-teman ada nih variabel kontrol. Variabel kontrolnya apa? Nah, teman-teman spesifiknya kepada laki-laki, perempuan, atau lihat berdasarkan gender, tadi gender ya, atau berdasarkan agamanya gitu ya. Nah, itu variabel kontrol, gitu ya. Oke, kita lihat nih langsung dari contohnya saja ya. Nih, ini ada contoh teman-teman ya. Ini eh contoh dari moderator ya. Artinya si yang pertama ya, yang ini ya moderator, dia memperkuat atau memperlama. Nah, di sini kita tuh bisa lihat nih, variabel dependen ya, kalau dependen itu singkatannya kalau yang lumrah biasanya Y, teman-teman ya. Independen itu si X ya. Kalau intervening itu atau mediasi ya, atau mediasi itu si Z, Z1. Nah, kalau moderator ini Z2 gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, dia melakukan penelitian dengan variabel utamanya siapa? Variabel utamanya apa, teman-teman? Independen, Pak. Yang X, Pak. Yang S atau yang si Y? Yang S atau si Y? Hah? Variabel utamanya si X atau si Y, teman-teman? X. Coba dibaca lagi. Nih, Iya, Pak. si Y. Jadi variabel utamanya adalah si Y. Kenapa si Y? Ini kan secara logikanya adalah kita pengen lihat ya, penelitian bagaimana harapan hidup seseorang gitu ya. Harapan hidup seseorang yang dilihat dari penghasilan ya. Harapan hidup seseorang yang dilihat melalui penghasilan yang dimediasi oleh gaya hidup. Artinya melalui gaya hidup dan diperkuat oleh lingkungan hidup. Paham nggak? Bahasanya kayak gini. Saya pengen melakukan penelitian nih, harapan hidup di suatu daerah gitu ya. Harapan hidup di suatu daerah. Misal saya hijrah merantau dari Sumatera ke Jakarta ya, dengan harapan hidup yang lebih sejahtera. Nah, lalu saya pikir apa sih harapan hidup itu supaya ideal ya, sesuai harapan saya. Lalu saya telaah nih, oh ternyata dilihat dari penghasilan gitu ya. Lalu saya telusuri, apakah dengan gaji saya 5 juta di Jakarta itu bisa menopang gaya hidup saya tidak? Bisa memenuhi gaya hidup saya tidak? Lalu bisa diperkuat nggak dengan lingkungan tempat saya tinggal nggak? Gitu. Itu bisa menjadi sebuah penelitian. Oke, sampai di sini mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Itu penelitian satu, gitu ya. Ini yang versi lengkap, teman-teman, ya. Jadi kalau yang model kayak gini, itu bisa teman-teman teliti tuh, gitu ya. Ini lengkap, ada empat variabelnya. Nah, kalau mau ada variabel kontrol, artinya teman-teman masukin jenis kelamin atau agama, gitu ya. Jadi pengen lihat nih jenis kelamin, harapan hidup berdasarkan jenis kelamin, gaya hidup berdasarkan jenis kelamin, penghasilan menurut jenis kelamin, lingkungan tempat tinggal menurut jenis kelamin, gitu ya. Itu ilustrasi satu. Oke, ilustrasi dua nih, ya. Contoh kedua, tingkat pendidikan, keterampilan pemasaran, produk, tempat dan alat. Variabel utamanya yang mana, teman-teman?
Keterampilan, Pak. Tingkat pendidikan, Pak. Hah? Tingkat pendidikan atau keterampilan? Keterampilan, Pak. Keterampilan. Keterampilan. Pak. Ya, keterampilan. Nah, keterampilan ini variabel utama. Kenapa? Logika cara bacanya kayak gini, teman-teman. Teman-teman pengen melakukan penelitian apakah ketika seseorang memiliki keterampilan pemasaran yang bagus, itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan nggak? Logikanya gini. Iya, Pak. Logikanya gini. Teman-teman pengen lihat di suatu tempat kerja gitu ya. Itu kan udah banyak basic ilmunya. Ada manajemen, akuntansi, ada komunikasi, ada hukum gitu ya. Nah, tapi teman-teman pengen menentukan nih siapa nih bagian dari bagian departemen pemasaran siapa nih, ya. Nah, teman-teman pengen lakukan penelitian, ya udah teman-teman bikin kuesioner gitu ya. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat nih, gitu ya. Oh, ternyata orang yang terpilih itu betul-betul linier. Kenapa? Oh, dia manajemen pemasaran, gitu ya. S1-nya dulu manajemen pemasaran. Cocok nih tingkat pendidikannya, gitu ya. Nah, namun teman-teman, ini kan kondisi yang ideal ya. Namun, ternyata teman-teman tidak selalu keterampilan pemasaran itu berdasarkan tingkat pendidikan. Belum tentu ya, orang yang basic ilmunya manajemen pemasaran, belum tentu dia mampu melakukan pemasaran. Ternyata ada faktor lain, namanya variable control. Variable control itu apa? Oh, ternyata ya orang ini gitu ya, untuk meningkatkan keterampilan pemasarannya itu dia bisa belajar dari adanya produk, juga didukung oleh tempat, alat gitu ya. Jadi dia bisa survive, teman-teman. Ya, dia bisa survive, dia bisa maju nih dibandingkan orang-orang yang betul-betul belajar manajemen pemasaran gitu ya. Tanpa dia belajar, walaupun basic ilmunya bukan orang marketing, tapi dengan adanya kontrol ini ya, dia bisa survive, bisa belajar keterampilan memasarkan. Sehingga dia layak nih masuk di bagian departemen marketing. Gitu ya. Itu keterampilan pemasaran. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bapak, Mm-mm. Bapak saya mau nanya. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf nggak bisa on cam. Jadi kan ini sekarang kita sesi genap ini membahas tentang apa materi-materi simpel ini, Pak. Kalau untuk rumus kita boleh tanyanya di materi di Vicon sesi berapa? Eh, nanti minggu depan 2 minggu lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan sekarang boleh. Mau nanyain apa? Ini Pak, apa rumus yang kemarin kan kita ada latihan soal setiap Bapak share materi pembelajaran itu kan. Terus habis itu kemarin itu videonya yang Bapak share itu cukup apa namanya? Mudah banget untuk kita pahami ya, untuk cara penjelasannya itu sangat-sangat mudah dipahami. Jadi kemarin ada latihan soal tentang simpangan rata bahan baku gitu. Tapi beliau menjelaskan cuma sampai simpangan rata-rata. Lalu untuk latihan soal tersebut kita disuruh untuk mencari simpangan rata-rata bahan baku dan lain-lain. Itu berarti kita belajar sendiri atau dari Bapak yang akan menjelaskan, Oh Pak? iya. Jadi gini teman-teman. Ya. Jadi kan kita itu kalau di Sibermo gitu ya, itu ada namanya tugas mandiri. Ntar saya lihat catatannya ya. Oke, jadi kalau kita itu ya teman-teman ya, karena kan kita perkuliahan kita kan beda ya dengan kampus reguler gitu ya. Jadi kalau kita itu untuk Zoom sendiri kan 7 kali pertemuan gitu ya minimal. Nah, lalu aktivitasnya itu teman-teman kan sudah ngolah nih, sudah lihat ya di LMS ada video, ada modul, ada link. Nah, itu kan teman-teman pelajari ya, teman-teman pelajari, lalu ada video conference,
lalu nanti ada diskusi diskusi forum, itu kan belum saya buka ya sampai sekarang karena saya masih sesuai instruksi dosen-dosen menunggu udah 3 pertemuan dulu. Artinya mulai minggu depan nih saya mulai buka diskusi. Lalu belajar mandiri. Nah, ini belajar mandiri itu adalah di modul itu kan ada soal-soal ya. Betul kan? Ada soal semua kan teman-teman. Nah, itu Iya, belajar betul. mandiri itu teman-teman saja yang belajar sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu lapor ke saya, Pak, saya udah ngerjain. Tetapi eh, teman-teman kalau misalnya ada kebingungan, boleh, Pak, saya bingung yang ini, Pak, itu bagaimana? Gitu ya. Nanya kapan? Ketika di sesi tanya jawab dan penjelaskan di Vicon ini, itu boleh. Gitu ya. Tetapi apakah wajib dikerjakan? Itu dikembalikan kepada fleksibilitas teman-teman. Gitu ya. Kalau teman-teman merasa itu perlu dikerjakan, silakan. Tetapi untuk penilaian di saya itu tidak, gitu ya. Karena kan belajar mandiri kan. Itu yang pertama. Lalu ada evaluasi dan asesmen. Artinya nanti akan ada UTS, ada UAS. Nah, itu akan ada soal yang diujikan. Nah, di soal dan yang diujikan itu nanti saya kabari. Itu nilainya akan diambil, gitu ya. Lalu ada tugas mandiri, gitu ya. Tugas mandiri ini, oh kalau tadi kan belajar mandiri itu kan dari video-video, ya. Sorry, saya ralat ya. Nah, lalu tugas mandiri itu yang di modul itu teman-teman kerjain sendiri. Nah, lalu yang tiga adalah tugas terstruktur. Nah, kalau tugas struktur itu baru teman-teman, ya. Tugas struktur itu adalah tugas yang saya berikan dan saya nilai. Nah, tugas struktur itu dalam satu semester itu hanya satu ya. Tetapi kalau tugas mandiri, belajar mandiri itu tiap minggu, gitu ya. Karena kan kita base onnya adalah memudahkan teman-teman, gitu ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, boleh tanyakan ketika Vicon, gitu ya. Nah, terkait pertanyaan siapa tadi, saudara, kalau saudara mau menanyakan, silakan, gitu ya. Tetapi untuk di penjelasan saya terkait simpangan baku dan lain-lain itu kan masih ke depan tuh. Nah, makanya kan saya tadi di awal udah menyampaikan saya akan menjelaskannya runut gitu ya. Runut berdasarkan materi-materi yang eh, di awal gitu ya. Kalau kemarin kan pengenalan dasar, sekarang pengenalan data dan variabel. Nah, insya Allah minggu depan tuh ya, minggu depan atau 2 minggu lagi deh, baru kita bahas tentang simpangan-simpangan itu, tentang desil, persentil gitu ya, penyebaran data gitu ya, gitu. Bagaimana? Oke, baik, Bapak, terima kasih karena menunggu sekali ini Oke. rumus-rumus masuk ke rumus-rumus. Baik, Oke, terima kasih, siap, Pak. siap. Sabar ya, sabar. Karena saya yakin ya teman-teman penuh semangat gitu ya. Tetapi gini teman-teman, saya nggak mau teman-teman tergesa-gesa ya, tergesa-gesa. Tetapi teman-teman tidak paham esensial dari materi kita kan percuma ya. Materi statistik itu banyak, saya nggak mau juga diburu-buru gitu ya. Kalau sesuatu yang diburu-buru, teman-teman nggak paham esensinya kan juga susah teman-teman. Teman-teman tahu cara hitungnya, cuman tahu cara, tetapi teman-teman nggak paham ini manfaatnya apa, ya percuma aja. Makanya saya dari awal itu saya kenalkan dulu variabel-variabel ini supaya mengena nih di otak teman-teman. Nanti ketika penelitian gitu ya. Kalau masalah angka, ya kita kan akan ada Zoom ya, itu akan bisa eh, kita pelajari nanti gitu ya. Tetapi yang kayak gini, kalau misalnya teman-teman nggak pakem gitu ya, nggak nggak mengena di otaknya, ketika penelitian di semester akhir nanti bingung gitu. Akan ditanya, kamu dulu dosen statistiknya siapa gitu ya. Kalau masalah angka, insya Allah nanti aman ya. Oke, angka minggu depan kita masuk ya teman-teman ya. Ada lagi mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Izin nanya, Pak. Mm-mm. Jadi sekarang materi kita bahas yang bagian sisi satu lagi ya, Pak? Sesi satu enggak sih, ini udah masuk sesi 2 pecah-pecah.
kayaknya ya. Teman-teman jangan terpaku masalah ini masuk sesi mananya ya. Karena di modul itu kan padat ya. Di modul itu masih padat. Jadi kalau gini teman-teman, kalau saya menjelaskan berdasarkan sesi itu padat banget dan saya menjelaskan buru-buru nih. Slide-nya jadi banyak banget gitu ya. Jadi saya ngambil berdasarkan materi yang penting banget gitu ya. Kalau dicek nih ya, mana ya? Nih kayak sesi satu. Sesi satu ini aja banyak banget teman-teman. Ya, jadi makanya teman-teman diminta belajar mandiri. Nah, jadi ada hal yang bisa saya sampaikan yang penting makanya saya bikin PPT khusus supaya teman-teman bisa paham. Kalau misalnya satu modul lalu saya jadikan satu PPT, teman-teman akan puyeng gitu ya. Makanya kita lihat materi-materi mana saja yang perlu pendalaman gitu ya, yang perlu saya dalamkan melalui media Zoom gitu ya. Ini kayak latihan-latihan kayak gini nih. Ini teman-teman silakan kerjain secara mandiri, tugas mandiri. Insya Allah saya hari Minggu nanti saya bikin tugas diskusi ya. Nah, teman-teman silakan komentar di diskusi itu nanti. Gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Mau tanya lagi, Pak. Iya, kenapa? Soalnya boleh dibantu AI nggak, Pak? Soalnya kan materinya nggak ada. Kenapa? Soalnya boleh dibantu AI, maksudnya gimana nih? Maksudnya pengerjaannya boleh dibantu AI. Kalau soal Betul. gimana gimana? Kalau untuk soal itu kan udah clear ya, udah ada soalnya semua. Teman-teman tinggal ngerjain. AI itu sebagai pembantu aja, sebagai pembanding, gitu ya. Teman-teman mau ngerjain sendiri, lalu teman-teman mau bandingkan dengan jawaban AI, itu boleh, no problem, gitu ya. Tetapi jangan semuanya diserahkan ke AI, gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Iya. apakah selanjutnya Vicon ini akan terjadi siang hari terus ataupun bisa malam hari, Pak? Oh ya, Kan karena kan kalau siang ini kita masih ada yang kerja ataupun pas waktu jam istirahat mungkin bisa join, tapi kalau malam kan kebanyakan sudah selesai kerja, Pak. oke, baik, siap. Insya Allah minggu depan kita malam ya. Jadi fleksibel sih, harus siang, harus malam, harus pagi, itu nggak ada ketentuan. Jadi insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi nanti kita malam aja ya. Teman-teman rata-rata banyak pekerja ya ternyata ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Dan satu lagi, Pak, kalau misalkan kita kan sedang bekerja dan tidak bisa mengikuti Vicon, berpengaruh nggak sih, Pak, dalam nilai kita? Oke, gini teman-teman ya. Ada juga tuh yang menanyakan, Pak, saya tidak ikut Vicon, nanti absensinya diambil atau enggak? Saya pribadi, saya hadirkan semua. Saya hadirkan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal dulu, teman-teman itu saya hadirkan saja semua. Tetapi walaupun saya ngasih kemudahan, teman-teman tetap harus belajar. Harus tetap klik-klik karena kan nanti ada tanda ya, teman-teman itu udah belajar atau enggak. Tetapi dari pribadi saya, teman-teman tetap saya hadirkan di video ini, di video conference maupun di absensi formalnya. Itu tetap saya hadirkan. Gitu ya. Nah, untuk pembelajaran bagaimana yang teman-teman yang nggak bisa hadir? Ini kan di record nih. Nanti kan saya posting ya di YouTube. Nah, saya upload di LMS dan teman-teman silakan pelajari kembali, gitu ya. Jadi simple aja ya teman-teman. Namanya kelas karyawan ya udah, jadi nggak perlu risau ya. Kita kan fleksibel ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Oke.
Ada lagi teman-teman? Silakan. Ini Pak masalah izin materi. bertanya Pak. Oke, silakan. Pak ini di luar materi boleh nggak Pak bertanya? Oke, kenapa? Kan di Edlink kan ada ruang kelas nih Pak ya. Nah di lainnya itu kan ada skor, ada student skor itu nah Pak. Nah itu terpengaruh nggak sama nilai ya Pak? Atau nilai direkap dari skor itu? Oke, masalah penilaian-penilaian itu kan itu nanti terakumulasi semua ya. Akumulasinya dari absensi yang diambil dari teman-teman pelajari Mm-mm. gitu ya. Jadi setiap pertemuan nanti kan ada pertama ada modul. Nah, teman-teman buka modul, teman-teman belajar itu udah ke-record tuh, ya kan? Lalu udah teman-teman belajar modul, nanti kan ada posting inspirasi dari saya, teman-teman komentar, itu udah masuk tuh aktivitas teman-teman belajar. Lalu nanti ada video pembelajaran, teman-teman tonton sampai selesai, lalu teman-teman komentari, itu udah ke-record. Nah, nanti ada UTS, UAS, tugas, diskusi, itu teman-teman jawab aja, semuanya itu akan ke-record. Ya, jadi proses kita itu kan pokoknya selama rentang 1 minggu itu teman-teman belajar, mau dimanapun, pokoknya teman-teman tonton, teman-teman komentari, teman-teman buka, itu sudah ke-record di sistem. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman cuma buka doang, tetapi teman-teman nggak baca, nggak komentar, ya nggak ke-record dia. Nggak masuk ke sistem penilaiannya. Gitu ya. Iya Pak, karena kan dari baca sudah, komen sudah, terus download materinya sudah, tapi pas lihat di skor itu kayak nggak sesuai gitu. Berarti itu masih ada di perekapan akhir, misal Ya, gitu ya Pak. perekapan akhir nanti. Ya. Ya, jadi tenang Oke, aja ya, tenang oke. aja. Yang penting teman-teman selagi nontonnya benar gitu ya, nggak kita kan ada juga nih sistem orang yang kayak gini. Oh, ini ada video nih dari Pak Andi gitu ya. Ya udah teman-teman cepat-cepat Mm-mm. gitu. Misal durasinya saya ngajar nih sekarang ada sekitar 1 jam setengah gitu ya. Dari 1 jam setengah itu kan kalau pakai ditonton yang udah video itu kan kalian bisa cepat-cepatin kan? Iya kan? Mm. Bisa dicepat-cepatin. Itu mempengaruhi itu. Ya. Iya. Ya, kan udah di warning kan sama pihak kampus seperti itu kan? Mm-mm. Gitu. Betul, Pak. Nah, jadi Iya. teman-teman eh, tonton aja, tonton aja. Nanti kalau nggak ngerti, ya kita tanyakan di grup gitu ya, atau tanyakan jawab aja di kolom komentar. Dan satu lagi nih teman-teman, saya mohon maaf ya, kalau misalnya tidak terjawab, misalnya kayak jawaban, misalnya tidak terlalu terlalu urgent, itu saya nggak perlu jawab karena ini kan kalian 6 kelas ya, 6 kelas ditambah saya juga ngajar kampus lain gitu ya. Jadi saya melihat jawaban-jawaban yang pertanyaan-pertanyaan yang penting dan urgent makanya saya jawab gitu ya. Jadi Oke kalau Pak. masih teknis misalnya Baik, Pak. Pak saya tidak hadir karena ada kerja, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting teman-teman eh, nonton aja videonya, gitu ya. Iya Pak, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya Mbak Dewi, silakan. Gimana Mbak Halo Dewi? Pak. Malam. Izin Pak, saya ada tanya di chat, tapi belum dibaca kayaknya sama Bapak Oke, untuk materi. yang mana ya? Yang kayak Oh, oke. kan bisa publik Izin itu bertanya, Pak, mengapa perusahaan publik diwajibkan publikasi laporan keuangan secara berkala ya? Apakah tidak berisiko diambil datanya oleh tidak bertanggung jawab? Oke, nah ini pertanyaan bagus teman-teman ya. Jadi teman-teman, Pak. ya saya jawab ya. Halo, saya jawab ya. Nah, jadi gini Baik Pak, teman-teman, terima kasih. ya. Jadi laporan keuangan itu kan yang sudah go public ya perusahaan yang sudah go internasional, yang go nasional itu datanya sudah bisa diakses melalui situs-situs yang bertanggung jawab. Tadi
ya, saya bilang di IDX ya. Bahkan di website perusahaannya pun itu dipublikasikan secara terang-terangan di website. Bahkan teman-teman kalau lihat ya di Kompas di akhir tahun itu ada namanya prospektus ya. Itu perusahaan-perusahaan yang mempublikasikan laporannya di Kompas. Jadi ada di bagian terakhir gitu ya, cek aja itu. Dia mempublikasikan laporan keuangannya, gitu ya. Kenapa ini boleh, Pak? Apakah nanti nggak berisiko diambil oleh orang-orang gitu ya? Ya nggak apa-apa, teman-teman. Namanya perusahaan yang sudah go public itu adalah perusahaan yang sifatnya adalah terbuka dimiliki oleh siapa saja gitu ya. Jadi semakin banyak orang tahu itu akan eh, memiliki eh, minat seseorang gitu ya, memiliki minat seorang investor gitu ya dalam menanamkan sahamnya. Jadi para investor yang gede-gede itu lihatnya ya dari laporan dari situs-situs itu teman-teman. Jadi nggak perlu dia minta dulu, saya pengen menanamkan saham nih di perusahaan kamu gitu ya. Boleh nggak kirim gitu? Nggak bisa gitu ya. Jadi bisa langsung aja dia akses teman-teman. Dia invest, dia analisis gitu ya. Jadi nggak ada menjadi ketakutan tersendiri gitu ya. Kualitas Karena pelatih dia gitu ini ya. sudah Henry bisa dimiliki semenang oleh siapa saja. Halo, kenapa? makalah bola. Tapi kita polanya podo. Polane podo. Serangan Halo, balik. suaranya bisa Kenali ngerine nek bola mati. di unmute. Ini siapa ya? Untung ora bayar jeneng. Ya, jadi begitu ya. Jadi data-data itu yang dimiliki ya bisa dimiliki oleh siapa saja. Jadi nggak perlu risau, takut nanti data kita kecurian oleh orang lain. Enggak, teman-teman. Dengan adanya keterbukaan laporan keuangan, keterbukaan informasi itu menjadi manfaat bagi perusahaan untuk memperoleh para investor yang berpotensi untuk memajukan perusahaannya. Gitu ya, Dewi Harnawati. Berarti kita nggak usah izin ya Pak kalau seumpama nanti kita mau meneliti datanya itu nggak usah izin ke perusahaan tersebut gitu ya Pak. Nggak perlu. Pokoknya harus go public ya. Harus go Baik public. Pak. Ingat, go public. Nah, dan IPO. Gitu ya. Kalau dia belum IPO, itu dia nggak bisa. Kayak misalnya perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, menengah, itu biasanya kan laporan keuangannya mana mau dia. Takut dia kan. Gitu ya. Jadi kalau yang udah besar, itu diperbolehkan. Oke, Baik Pak, terima kasih Pak. ya sama-sama. Selanjutnya Zinti Masruroh, silakan. Selamat siang, Kak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Baik. Saya mau tanya, Pak. Ini perbedaan perusahaan yang sudah go public sama perusahaan yang belum go public itu apa ya? Apakah perusahaan yang belum go public itu perusahaan yang belum diakui atau bagaimana? Terima kasih. Oke, perusahaan go public dengan yang tidak go public itu bagaimana gitu ya. Jadi gini teman-teman, perusahaan yang go public itu adalah perusahaan yang sifatnya sudah go internasional. Sehingga kepemilikan sahamnya bisa dimiliki oleh siapa saja. Contohnya ya, kayak produk-produk makanan yang ada di minimarket, di Alfamart, Indomaret gitu ya. Ada kayak PT Unilever. Lalu kayak yang membuat produk Indomie siapa? Indofood gitu ya. Lalu ada Astra Internasional gitu ya. Nah, pokoknya perusahaan-perusahaan tersebut itu sudah go public, skalanya sudah besar. Karyawannya sudah ribuan, ya, sudah jutaan malahan. Dan struktur keorganisasiannya udah luar biasa. Jadi penanda dia itu sudah go public, biasanya itu namanya di ujung namanya itu ada TBK. Kayak gini misalnya. PT Astra Internasional apa? TBK. Nah, kalau udah ada TBK-nya, artinya dia sudah
go public. Jadi bisa dimiliki oleh siapa saja. Tetapi kalau dia PT Agung Jaya, misalkan, nah, tapi nggak ada TBK, itu artinya dia belum go public, gitu ya. Masih kecil nih. Kalau kecil itu kan bisa jadi perusahaan milik keluarga, milik saudara, milik pertemanan. Jadi kepemilikan ini nggak bisa dimiliki oleh orang lain. Tetapi kalau ini dia sudah bisa menawarkan, ya bisa memperlakukan jual beli, bisa melakukan jual beli saham. Di mana? Ya, jual beli saham. Di mana? Di pasar saham, di pasar perdagangan saham. Gitu ya. Jadi kita sebagai investor ya bisa memiliki PT Astra ini melalui proses yang namanya jual beli. Caranya bagaimana? Ya kita melalui GBI, Galeri Investasi, gitu ya. Tetapi ini nanti penjelasannya lebih detailnya itu di manajemen keuangan ya teman ya. Manajemen keuangan, eh, pasar modal gitu ya. Kalau di statistik nggak, statistik kan nggak ada hubungan ke situ. Ini kan contohnya aja, gitu ya. Gitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Vicky Mahmuda silakan. Jadi saya mau tanya tapi mungkin agak keluar dari materi ya Bapak, mohon maaf. Kan saya mau tanya tentang tugas kita untuk ke depannya, apakah dilakukan secara berkelompok atau individu Pak? Karena jujur untuk berkelompok ini sangat susah sekali untuk mengatur anggotanya dan kita tidak bisa mengatur kesibukan mereka, jadi kayaknya lebih enak individu gitu Pak. Oke, kalau statistik, dalam konsep saya statistik nggak pernah ada yang kelompok ya. Karena Iya kan? kalau misalnya kayak diskusi, kayak mata kuliah manajemen pemasaran, pengantar bisnis, pengantar manajemen, itu boleh. Tetapi kalau statistik nggak ada. Saya nggak pernah selama saya ngajar statistik, saya nggak pernah dijadikan kelompok sih, gitu ya. Jadi aman-aman lah. Oke, terima kasih Bapak. Oke, teman-teman. Ada lagi teman-teman? Ada? Tidak ada. Jadi 2 minggu ini kita nggak ada hitungan-hitungan dulu ya. Minggu depan baru ada hitung-hitungan ya. Sabar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pelajarin aja yang ada di PPT ya, yang ada di LMS, sorry, yang ada di LMS. Silakan teman-teman pelajari ya itu, kerjakan tugas mandirinya. Kalau ada yang ragu, bingung boleh tanyakan ya. Tetapi untuk penjelasan clear dan jelasnya nanti ya minggu depan kita baru akan membahasnya ya. Jadi sabar aja ya. Ada lagi Baik. teman-teman? Cukup di sini aja dulu ya. Jadi minggu depan kita Zoom-nya malam ya, insya Allah nanti saya kabarin lagi. Oke, kalau tidak ada mungkin itu aja kali ya teman-teman ya. Baik Mungkin itu Bapak. aja ya kali Baik, ya. Pak. Oke, Iya, demikian ya Pak. perkuliahan kita pada hari ini teman-teman ya. Saya mohon maaf ya jika ada kekurangan dan kelebihan yang menyebabkan teman-teman tidak nyaman dengan perkuliahan kita. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.